lambung yang menurun menyebabkan kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi menyebabkan gangguan jantung. Dan ternyata dengan konsep Karnus, dengan 6 langkah tadi, strateginya tadi, dan dengan 12 kunci, itu bisa diselesaikan dengan baik. Bapak Wakijo ini senang sekali waktu ketemu konsep Karnus. Bahkan saking senangnya dia sampai ini ya buka rahasia. Katanya waktu sakit ini udah jual 2 ekor sapi. Baru ketemu Karnus. Kenapa nggak dulu-dulu gitu. Kemudian kasus yang lain, kalau tadi saya singgung bahwa hubungannya kolesterol itu bisa ke kanker, hubungannya gangguan lambung bisa ke kanker, ini adalah salah satu bukti. Waktu itu datang ke kita 2017, itu keluhannya kanker. Tapi waktu kita lakukan penanganan, ternyata baru ngaku, saya diabetes, gula darahnya waktu itu rata-rata 400 ke atas. Setelah kita tangani lebih lanjut, ternyata lambungnya juga bermasalah. Dan beruntung ketemu dengan konsep Karnus, Bapak ini, waktu itu sudah frustrasi ya, dipikir kanker kelenjar getah beningnya nggak sembuh, tapi saat ini Bapak ini sehat. Ya, ini Bapak dari Purwokerto, Jawa Tengah, Pak Garjito. Kemudian ada juga Ibu ini dari Jogja ini. Ini datang ke kita juga masalah ini kanker payudara, ternyata juga diabetes. Jadi seperti itu Bapak Ibu bahwa kalau kita bicara tentang gangguan lambung, obesitas, diabetes, itu saling berhubungan ya, saling terkait. Dan sebenarnya kalau malam hari ini kita bicara obesitas dan diabetes, masalahnya lebih banyak lagi. Orang yang mengalami gangguan lambung bisa ke kanker, bisa ke gangguan jantung dan sebagainya. Dan pada malam yang berbahagia ini kita sudah siapkan semua Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu ada saudara, kenalan atau diri sendiri yang ingin sehat, kita sudah siapkan AG serial untuk rekonstruksi lambung, di mana komposisinya seperti ini. Semuanya adalah asli dari bahan hasil bumi kita ya, berisi kolagen, pati resisten dan sebagainya. Ini sudah ribuan orang lambungnya direkonstruksi dan hidupnya akan lebih baik. Kemudian yang kedua ada produk yang lainnya yaitu Algati. Ini akan bekerja melancarkan aliran darah dan menjaga kualitas darah itu baik. Ya, orang-orang yang sembuh dari kanker dan diabetes tadi minumnya ya ini, AG Cereal, kemudian Algati dan beras Karnus, ditambah lagi dengan langkah-langkah yang lainnya tadi, ada 12 langkah tadi ya, termasuk juga ini, Fibrosik. Jadi seperti itu Bapak Ibu, saya kok ini ya, malam ini kok rasanya kurang optimal. Mungkin karena jenuh atau bagaimana Bapak Ibu, tapi Optimal saya Pak tetap Sabto, optimal. optimal ya. Nah, Saya tetap ya, berusaha optimal. semangat Ini Bapak Ibu. beliau ini sudah beliau ini kan memang hening. Saya heningkan Mas Sabto. Oh Iya, saya heningkan memang ya, sengaja saya heningkan gitu. Sambil beliau-beliau ini santai dan menyiapkan catatan. Kemungkinan oh, seperti itu. Dan sepertinya semakin terperangah. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Ternyata bisa sembuh juga ya diabetes itu. Kira-kira gitu. wah ini sudah yakin, aku yakin Pak. Seperti Dokter Sugeng yang katakan, udah kalau ketemu konsep Karno sudah aku yakin gitu ya. Kenapa? Ternyata kalau kita bicara kesehatan, kita nggak usah bicara tentang obat yang canggih. Kita nggak usah bicara tentang teknologi yang canggih. Yang paling canggih adalah tubuh manusia. Itu. Di konsep Karno itu luar biasanya di situ. Tubuh manusia itu sangat canggih. Dia bisa mengobati sendiri, bisa eh, menyeimbangkan sendiri, bisa merepair sendiri. Asalkan tubuh manusia itu diperlakukan dengan benar. Kenapa kok Hmm. terjadi sakit obesitas? Lawang manusia itu secara lazim itu makan kan sehari 3 piring mungkin ya. Tapi lazimnya habis makan itu ya gerak. Tapi manusia itu banyak yang karena nggak tahu atau bagaimana habis makan tiduran. Kemudian yang dimakan ini enak karena adanya penyedap-penyedap tadi ya. Akhirnya makannya bukannya 3 piring, sehari bisa 5-6 piring. Ya seperti itulah akhirnya menjadi masalah. Jadi yang kalau kita bicara tentang sakit diabetes dan obesitas, masalahnya sebenarnya sepele Bapak Ibu.
apa? Tubuh kita yang sudah canggih ini, kita nggak sadar melakukan banyak pelanggaran seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu, penyampaian yang Siap, ini siap, ya. siap, Mas Sabto. Ya, sangat. Eh, Insya Allah mudah-mudahan bisa diterima dan tentunya insya Allah bermanfaat. Mas Sabto, iya, mohon izin. iya, Sebelum saya menyapa dan mempersilahkan Bapak Ibu untuk sharing, bertanya, dan ya. mungkin juga melalui raise Ya, hand. sebelum sharing, saya sebelumnya terima kasih eh, penyampaian saya. Mohon maaf ya kalau ada yang kurang berkenan tentunya. Dan Oh, enggak semoga ini masalah. bermanfaat, Bapak Ibu. Ya, Siap, siap, monggo Pak siap. Budi. Saya kembalikan ke Ya, Pak Budi. eh, ini kan kebetulan beberapa waktu terakhir ini, kira-kira ya semingguan yang lalu gitu, Pak Sabto. Iya, Saya itu kemungkinan karena apa terforsirnya ya, ya kan biasa Pak Sabto kan sudah mulai online nih, melakukan pelayanan online, balas chatting, yang konsultasi ya kan begitu ya, kemudian iya. juga aktivitas yang lain. Nah, ternyata saya tuh tiba-tiba ngedrop itu lemes gitu. Ternyata saya minta tensi itu 90 gitu. Nah, langsung saya teringat tuh sudah minta tolong istri bikinkan algagul itu Sabto. Nah, ternyata alhamdulillah minum algagul Sabto. Nah, ini saya juga akhirnya hampir sekarang ini tiap hari 2 kali nih. Biasanya suka lupa sehari 2 kali. Ini sekarang sudah sehari 2 kali. Nah, yang terjadi itu saya semakin tenang ini perut gitu loh. Terus kemudian Iya. semakin terasa nyaman setelah tidur itu saya sepertinya fresh. Kira-kira apa ini Pak Sabto? Ada rahasia apa di balik agagul yang saya minum Pak Sabto? Wah, ini Pak Budi harus semakin Rahasia yakin ini. itu. Kalau saya sih sudah 7 tahun, Pak. Gagul itu luar biasa ya. Jadi bukannya saya promosi enggak. Ini karena Enggak apa-apa kebutuhan, Pak. Pak Sabto. Memang enggak Ya. apa-apa harus dipromosikan yang baik-baik itu Pak Sabto. Iya biar Nah, nular saya gitu. tuh saya sebenarnya paling nggak enak ya kalau kita, wah orang itu nggak butuh terus dikejar-kejar supaya dia beli. Enggak. Jadi gini Pak, eh, selama 7 tahun saya tuh kenal konsep kardus waktu itu sudah nggak sehat, kurus, Hmm. kering dan sebagainya, banyak sering sakit. Nah, ternyata setelah saya dalami masalahnya di lambung. Nah, begitu Ya, lambung saya rekonstruksi dengan AG serial waktu itu tahun 2017. Loh, ternyata ya. kok badan saya semakin membaik. Nah, dari situlah penting sekali ternyata lambung itu harus selalu direkonstruksi sampai sekarang. Kenapa kok sampai sekarang gitu kan? Oh, kok Ya. nggak sembuh gitu kan? Bukan berarti nggak sembuh, Bapak. Ternyata lambung kita ini karena setiap hari selalu dipakai, ya mungkin kemarin baik, hari ini bisa rusak, bisa terjadi. Makanya rekonstruksi harus setiap hari. Kan nggak mungkin kita makan makanan yang mungkin agak pedas atau kecut, dia nggak lewat lambung ya, lewat paru-paru nggak mungkin, semuanya lewat situ. Makanya risiko terjadinya kerusakan lambung sangat besar itu Pak. Ya, ini ada Jadi ini beberapa chat ya. siap-siap Pak Sabto. Yang jelas Masya Allah. Sepertinya agagul itu 1, 2, 1, 3, 4, 5. Tidak ada duanya Pak Sabto. Setuju Pak, dan saya bangga sekali karena yang menemukan ini justru anak bangsa Indonesia. Ya. Kalau Pastinya Bapak Ibu semua ini alami Pak Sabto ya. alami. Agagul, agati, beras karus Ya. itu ya. Dan Jadi, Masya Allah saya juga takjub luar biasa. Apa yang Pak Sabto tadi jelaskan itu juga apa bagi saya ya orang awam itu kan emang cukup ilmiah. Dijelaskan tadi ada apa itu asetil CoA, itu ada siklus Krebs yang paling terkenal kan sebenarnya ini Tuan Krebs ya Mas Sabto. SpongeBob ya. Ya gitu ya. Nah, ini kan artinya itu rangkaian ilmiah yang didesain oleh apa Pak founder kita. Pak, saya kan juga pernah itu beberapa kali ikut kuliah konsep Karnus gitu loh. Ya, Kata orang Jawa itu kan meskipun nggak nyambung, dinyambung-nyambung ke, nggak yuk ke. Nah, gitu lah. Kira-kira seperti itu. Dan ternyata memang apalagi itu dijelaskan malah dokter yang hadir saat kuliah konsep Karnus itu. Dan saya takjub lagi ketika banyak dokter kemudian istilahnya ya mungkin apa ya diskusi ya sesuai dengan kapasitas keimanan mereka. Nah ternyata apa yang dijawab oleh Pak Iwan itu sendiri telah memberikan jawaban yang memuaskan gitu loh. Para iya, dokter dan para medis itu sendiri membenarkan gitu loh apa yang ditemukan oleh Pak Iwan Beni terhadap konsep Karnus ini. Nah, ini Pak iya, Sabto katanya itu akhirnya ini alhamdulillah saya ini kan
apa ya, senantiasa pingin tuh loh Mujur, Pak. mensiarkannya. Mujur. Saya itu Jadi kita cari ilmu, tapi ketemu ketemu guru yang benar gitu ya. dan alhamdulillah banyak yang terbantu Pak Sabto gitu. Dan Iya, mudah-mudahan ini aktivitas ini bisa terus bergulir dan senantiasa memberikan banyak manfaat semakin luas pada masyarakat. Baik iya. Bapak Ibu yang berbahagia, nah ini sepertinya sudah banyak yang bertanya ini melalui chat. Kalaupun nanti ada yang bertanya secara langsung, maka seperti biasa saya akan persilakan kepada Mas Hanif, rekan saya, untuk bisa mendampingi, mengawal dari sesi pertanyaan ini atau sesi tanya jawab ini. Monggo Mas Hanif, saya persilakan. Halo Mas Hanif. Halo, halo, siap. Yuk silakan Mas Hanif. Baik, langsung saja ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Khairullah dari Singapura ini ya. Halo Pak Khairullah. Iya, Pak. Masya Selalu semangat ini. Berapa maksimal waktunya AG sereal harus dikonsumsi sebelum makan ketika pagi atau malam? Maksudnya mungkin jamnya ya. Silakan Pak Sabto, saya serahkan. Oh, maksudnya gini, ta. Mungkin habis buat agi sereal kan diseduh dengan air panas. Kadang-kadang kan lupa minum. Ya, lupa minum. Saya bikinnya pagi, sore baru minum. Ya, itu berisiko, Pak. Kenapa? Karena begitu kita bikin agi sereal, apalagi ditaruh di tempat terbuka, itu sebaiknya ya nggak lebih dari 3 jam sudah diminum. Kalau misalnya di tempat terbuka, takutnya nanti ada terpapar oleh bakteri, lah di situ nanti bisa infeksi. Tapi beda kalau misalnya bikin agi sereal dimasukkan ke freezer, itu akan lebih lama. Itu akan lebih lama, bisa mungkin sampai 2 hari masih bisa. Itu. Jadi saran saya idealnya kalau bikin agi sereal ya 3 maksimal 4 jam lah segera diminum itu. Mungkin ada lagi Pak Musakir atau Pak Khairullah, mungkin jawabannya sudah bisa ini diterima. Ya. Baik Pak, kalau nanti ada ditanyakan lagi bisa saya sampaikan. Selanjutnya Iya, pertanyaan kedua dari Pak Harta Wijaya di Bangka Belitung. Oh, jauh ini Mas. iya. Bagaimana pendapat Bapak tentang kopi Radik? Aman tidak untuk orang diabetes? Ini katanya kopi herbal gitu. Ini produk lain berarti ya. Dan beliau Iya. ini diabetes Pak. Nah, Wah, gitu. agak bahaya tah merek lain ini. Ya mungkin perlu ketahui dulu kandungannya itu Mas Hanif. Kan kira-kira kalau Pak Sabto tahu kandungannya kan akhirnya bisa memberikan ini Ya coba Pak penjelasan. Soto mungkin bisa sedikit tahu mungkin atau Oh, gimana. baik. Ya, sebelum saya jawab ke Pak Harta Wijaya tadi, ini ya Pak Khairullah, jadi jedanya ya. Jadi minum agi sereal terus makan itu bisa langsung. Langsung habis selesai minum agi sereal langsung makan boleh. Atau dikasih jeda ya paling lama 10 menit Pak. 5-10 menit segera makan. Itu. Kalau terlalu panjang nanti malah pas perutnya lapar nggak segera makan malah bisa kena sakit mah itu. Karena untuk memelihara lambung supaya nggak rusak itu harus ada karbohidrat yang masuk Pak. Seperti itu. Ya Pak Artawijaya tadi kalau misalnya dia tanya tentang kopi ke diabetes, jadi kopi itu pasti ada manfaat positifnya. Kopi itu akan melancarkan aliran darah. Nah, memang kalau orang diabetes itu perlu aliran darah yang lebih bagus. Nah, catatannya tentu beda. Kopi selain melancarkan aliran darah, dia punya efek samping, Pak. Efek samping kopi atau dampaknya itu adalah kalau kopi masuk ke dalam lambung, kopi itu menyebabkan asam lambung keluar lebih banyak. Nah, kalau orang ini sudah gangguan lambung, nanti asam lambungnya tetap dipacu, sementara orang ini makannya nggak teratur misalnya, justru nanti lambungnya akan terganggu
Nah, secara tidak langsung kalau untuk penyembuhan diabetes itu kan lambungnya harus selalu kondisinya membaik terus. Nah, kalau misalnya di tengah perjalanan sudah baik, minum kopi kemudian lambungnya buruk ya, justru itu mengganggu proses penyembuhan, Pak. Seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandai memposisikan ya, dalam sudut pandang apa. Kalau kopi untuk melancarkan aliran darah, selama pola makannya benar, selama ada tindakan rekonstruksi lambung, itu masih aman. Tetapi kalau misalnya minum kopi pas perut kosong apalagi, kemudian juga lambungnya sudah parah tidak direkonstruksi, nah itu akan kurang baik. Itu Mas Anies jawabannya. Siapa? Iya. Ini siapa ini? Yang on video nih. Bentar ya. Oh. Baik. Tadi kan pertanyaannya yang kopi radik ya, Pak. Kalau setahu saya itu di komposisi kopi radik yang pernah saya dapatkan dari Master Subhani itu ada creamernya di situ. Jadi kembali ke penjelasan Pak Sabto tadi ya berarti ya tentang creamer. Iya. Ya berarti kalau ada creamernya Ya. nggak baik. Saya nggak tahu kan kalau ada creamernya. Kalau ada creamernya itu bukan makanan yang bisa dicerna oleh tubuh. Nanti akan jadi masalah itu, Pak. Karena Ya. creamer itu kan pembuatannya seperti itu. Ya, silakan, Pak. Terima kasih, Baik. Pak. Iya. Kemudian ini masih ada dari Pak Harta Wijaya. Saya pernah beli Algati dan Algagol nih ya. Kenapa Ya. efeknya kok atau mual ya? Jadi setelah konsumsi justru mual gitu ya? Iya, Pak. Pusing. Oh, Ya. iya, Pak. Ini berarti hanya masalah teknis cara pemberian, Pak. Memang AG sereal itu tidak seperti obat MAH. Kalau obat MAH pasti kalau minum sakitnya pasti hilang. Karena dia memotong produksi asam lambung. Dia pasti ini. Nah, kalau AG sereal itu tidak menghambat produksi asam lambung, tetapi dia melapisi. Hanya dalam proses melapisi asam lambung ini ada proses namanya brushing ya. Jadi dia kayak ibaratnya misalnya lambung kita nih ibaratnya tembok sebelum misalnya tembok itu catnya melepuh gitu ya. Itu sebelum dicat kan diamplas dulu. Nah, itulah brushing. Jadi ada fase brushing. Nah, pada orang yang gangguan lambungnya itu parah, kalau fase brushingnya ini terlalu kuat, justru dia sakit. Oleh karena itu untuk menyikapinya, kalau misalnya ada gangguan lambung, minum AG sereal ternyata justru sakit, itu dilakukan langkah lain, Pak. Yaitu caranya apa? Minum AG sereal setengah saset, hanya airnya dulu. Jangan diminum semua. Supaya apa? Proses brushingnya ini tidak terlalu kuat. Nah, nanti kalau sudah baik, baru nanti bertahap diminum beserta ampasnya, Pak. Yang pertama kalau misalnya ada gangguan lambung, yang penting adalah AG sereal dulu. Nah, kenapa kalau minum Algati kok juga terjadi tidak nyaman ya? Karena Algati itu kecut, Pak, rasanya. Akibat adanya rosella itu kecut. Nah, pada orang yang lambungnya serius, dia tidak tahan kecut. Itu kadang-kadang juga belum saatnya. Oleh karena itu, kalau misalnya lambungnya bermasalah, ini spesial ya, Pak ya, tidak semua orang. Itu sebaiknya AG sereal dulu, diobati dengan direkonstruksi dengan AG sereal dulu. Selama 2 minggu hanya minum airnya saja. Itu pun takarannya nggak harus 1 saset, setengah saset selama 2 minggu. Nanti setelah dia agak nyaman, baru ditingkatkan setengah saset diminum beserta ampasnya. Kalau sudah jalan 1 bulan ternyata sudah nyaman, baru Algati masuk pelan-pelan. Dan Algati ini pada waktu diminum, usahakan jangan perut kosong. Oleh karena itu, Algagul itu minumnya sebelum makan, kemudian 1 jam setelah makan baru minum Algati, seperti itu.
Ya, mudah-mudahan ini menjadi solusi ya. Oke, Mas Hanif, kembali ke jenengan. Oke, siap Pak Sabto. Jadi lambungnya diperbaiki pelan-pelan begitu ya Pak Sabto. Iya, Karena ini kan udah diabetes juga, berarti kan otomatis biasanya lambungnya udah parah ya Pak ya kalau diabetes itu kan ya. iya, betul. Apalagi kalau usianya sudah di atas 40 tuh biasanya lambungnya biasanya bermasalah ya. Ya ya. Karena ada Iya. diabetes kan sumbernya juga lambung ya. Nah, apalagi ada diabetes berarti memang sudah dari awal itu sudah bermasalah makanya terjadi diabetes. Ya. Jadi dari pembahasan malam ini memang lambung atau permasalahan sumber masalahnya adalah lambungnya dulu, baru diabetes. Iya Gitu. iya iya. Disarankan lebih ikut program ya Pak ya biar lebih terukur gitu ya Pak ya. Betul. Karena harus mengikuti 12 langkah tadi sekaligus itu kalau hanya dilakukan dengan pantauan konvensional, hanya Pak sudah minum belum, hanya ditanya-tanya gitu, itu nggak bisa Pak. Tapi kalau begitu dia ikut program, dia harus memasukkan data, harus mengirimkan laporan olahraga, laporan gambar makanan. Nah, itu nanti nggak bisa mengelak. Kalau ada yang keliru, ketahuan di situ. Tetapi dengan melakukan 12 langkah secara sekaligus tadi, angka keberhasilannya sangat besar. Iya. Dan otomatis diet juga ya Pak ya kan bahasan kita diet berarti kan otomatis juga akan yang misalnya yang kurus otomatis ke ideal, yang gemuk juga ke ideal gitu ya Pak ya. Iya, betul. Jadi program Karnus ini juga aneh. Yang kurus jadi gemuk, yang gemuk jadi kurus. Yang jelas dia mengarah ke bentuk badan ideal ya. Itu. Siap, siap, siap. Baik. Berarti nanti itu sepertinya ada nanti itu kita akan bikin tema spesial lagi Pak Sabto. Apa itu Pak Budi? Menuju berat badan ideal dengan konsep Karnus. Bisa, nanti yang BMI-nya kita arahkan berapa tadi, masih ingat enggak? Kalau ideal itu BMI-nya antara 18,5 sampai 24,9. Itu sehat itu. Iya. Oh yes. Betul. Pak Sabto, ini mumpung saya teringat Pak Sabto, pengalaman saya Iya. Pak Sabto. Nah, gini. Jadi ketika saya itu pernah bersama-sama dengan teman saya, emang gemuk dia. Padahal menurut saya tinggi badannya lumayan sih, ada sekitar 170-an. Iya. Tetapi berat badannya itu 100 kilo lebih gitu loh. Suatu ketika dia tuh pernah mengalami jatuh. Nah, ketika jatuh itu langsung dia sesak nafas ketika itu juga gitu loh. Masuk Iya. opname, nah, betul ternyata Pak Sabto bukan hanya apa berpengaruh pada sesak nafasnya, ternyata dia juga diindikasi memang ternyata ada terindikasi ada gagal jantung gitu Pak Sabto. Gimana kira-kira Pak Sabto pengamatan jenengan Pak Sabto? Ya, korelatif Kaitannya Pak ya. berat badan yang Ya, obesitas jadi tadi itu loh ya dengan sangat ini nafas gitu. kalau kita lihat dari pembahasan kita tadi, urut-urutannya kan gini. Orang itu melakukan pelanggaran, makannya berlebihan kan. Nah, pada waktu makan berlebihan, lambung itu berusaha mengimbangi untuk memanage makanan itu, mengelola makanan itu supaya tetap baik. Lah, untuk mengimbangin makan yang berlebihan kan keluar asam lambung yang banyak. Asam lambung banyak, sementara dinding lambungnya itu juga terbatas. Maka suatu saat dinding lambungnya pasti luka. Nah, kalau sudah dinding lambungnya luka, nanti jadi masalah. Akhirnya asam lambungnya tidak optimal seperti waktu sehat. Sementara makannya terus Ya, ya, digenjot ya, ya. terus. Lah, lemaknya banyak kan? Lemak banyak tidak terkelola Hmm, dengan baik. Nah, pada waktu lemak ya, banyak ada di dalam darah, padahal ya, darah ya. yang memompa kan jantung. Ya itu. Iya, Pak, di situ. Jelas nih. Terus hubungan dengan sesaknya tadi itu Pak Sabto. Jadi salah satu gejala kalau jantung itu bekerja berat itu sesak napas. Jadi bisa dibayangkan jantung itu kan memompa darah dalam pembuluh darah ya atau saluran yang tertutup. Kalau yang dipompa itu kayak air, bentuknya encer, enggak ada yang pekat-pekat itu, pompanya enteng.
nggak sesak napas. Tapi kalau yang dipompa itu minyak, oli, atau mungkin Vaseline yang padat sebagai gambaran darah yang banyak kolesterolnya, ya pasti jantung pompanya berat sekali. Suatu saat sesak napas, Mhm. nanti kalau dipaksa terus, jantung itu akan melar, membesar. Nah, kalau terjadi kardiomegali, masalahnya lain lagi. Nanti akan terjadi istilahnya bocor jantung. Ya, Jadi ya, jangan sepelekan masalah lambung. Iya, gitu ya. iya Pak Budi. Baik, Pak Sabtu. Sangat semakin membuka ini apa pandangan terkait bahayanya obesitas tersebut itu, Pak Sabtu. Nah, sambil menunggu ini, Mas Hanif untuk apa membacakan lagi mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini. Saya ingin ini Pak Sabto, apa? Ingin tahu Pak Sabto, kira-kira itu berapa lama Pak Sabto untuk dikatakan seseorang ini yang obesitas dan terkena diabetes, kemudian mengikuti program paket diabetes konsep Panus ini, itu idealnya berapa lama untuk bisa apa dikatakan apa mungkin sembuh atau mungkin ya kondisinya membaik lah gitu. Seperti itu Pak Sabto. Baik Pak. Jadi pada posisi orang diabetes itu kalau kita gambarkan mungkin dia berada di zona merah ya. Zona merah itu zona berbahaya. Kalau itu tidak segera keluar dari zona merah, nanti dia akan terkena penyakit komplikasi seperti gagal ginjal, gangguan jantung, stroke dan sebagainya, termasuk kanker. Nah, dengan ikut program P3D atau program penanganan diabetes ini, nanti akan kita bawa dari zona merah tadi ke zona kuning. Jadi sudah aman tetapi masih ada risiko. Nah, masuk ke zona kuning ini nanti kurang lebih 4 bulan. Itu dengan catatan disiplinnya harus keras ya. Lakukan 12 langkah tadi dengan komplit. Kalau dia nggak melakukannya dengan komplit, dari zona merah ke zona kuning itu lebih dari 4 bulan. Bahkan mungkin setahun baru masuk ke zona kuning. Nah, kalau sudah masuk ke zona kuning, itu sebenarnya sudah kalau dari kriteria sembuh tanpa obat, dia sudah sembuh sebenarnya, tetapi masih sembuh sementara. Nah, dari zona kuning sebaiknya diarahkan lagi ke zona hijau. Jadi ikut program 4 bulan ini diharapkan penderita ini sudah menangkap ilmunya Karnus ya. Nah, nanti dari situ Iya, ya. diterapkan. Nah, setelah masuk zona kuning, masuk ke zona hijau itu kurang lebih 2 tahun ke depan itu harus diterapkan terus, baru itulah nanti betul-betul sembuh. Nah, bahkan mungkin tidak sampai 2 tahun ya, kalau dia kebiasaannya bagus, olahraganya juga rutin, pengaturan dietnya juga disiplin dan sebagainya, ya seperti orang sehat, sudah dikatakan sembuh total itu. Ayo Bapak Ibu, pengen sembuh total Bapak Ibu. Pak Sabto, kayaknya 2 tahun itu kira-kira lama apa enggak ya Pak Sabto ya untuk kesembuhan diabetes itu ya? Kan orangnya sukanya instan, berobat sebentar langsung sembuh gitu. Ya kan beda dengan Tapi sakit ada lagi panu. sakitnya Pak Sabto. Kan diabetes beda dengan sakit panu Pak Budi. Sakit panu diobati 2 hari selesai, sakit panunya hilang. Lah ini diabetes itu bukan masalah penyakit seperti itu. Diabetes itu gangguan sistem. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang jadi profesional, ada yang jadi ini ya, direktur atau mungkin kerja di kantoran, ada dikenal namanya ISO 2000. 2001 Iya. atau ISO apa. Itu kan hanya sebenarnya itu kan dari sistem yang salah dibenerin. Untuk benerin sistem itu apakah bisa dalam waktu 4 bulan? Tidak bisa. Biasanya perusahaan ini masuk ke ISO 2000, ISO 2000 berapa itu biasanya dia betul-betul normal itu kalau dia bertahun-tahun, Pak. Makanya orang yang masuk di akreditasi itu biasanya pada ngedumel. Wah, berat sekali rasanya dan tidak mungkin langsung bisa selesai. Itu perlu waktu. Itu kalau masalah kantor ya, itu bisa dipercepat. Tapi kalau masalah tubuh mau dipercepat juga sulit karena tergantung dari kondisi masing-masing. Oh iya. Tadi itu ya Pak Sabto ya, siklus itu ya. Siklus tubuh sesuai dengan fitrahnya itu ya, yang tadi jelas Pak Sabto itu ya. Iya, siklusnya kan Itu ya, Bapak Ibu harus sabar ini ya Pak. batasannya.
Ya mungkin jawaban saya ini nggak terlalu ilmiah ya, tapi minimal masuk di meta analisis ya, bahwa oh, hipotesisnya seperti ini dan ternyata benar. Dan kenapa saya berani mengatakan? Karena orang yang ikut program diabetes ini sudah ratusan ya Bapak Ibu, ratusan orang, dan mereka rata-rata di Hmm. bulan keempat itu sorak bergembira. Nah, dari situ mereka kan Alhamdulillah. Begini Pak. kelihatan, betul, mereka HbA1c-nya turun semua. Padahal mereka yang berobat ke Ini dokter, bukan klaim ya Pak Sabto ya. gimana? Pak Sabto. Maaf Pak Sabto, menyela. Ini bukan klaim ya Pak Sabto ya, tapi ini fakta ya, gitu ya. Fakta. Bukan berarti semuanya sukses 100%, enggak. Iya Ada ya. yang gagal. Yang gagal kenapa? Kita sudah Nah, temukan, itu. Pak. Ternyata kalau mereka melakukan 12 langkah tadi tidak komplit, gagal, Pak. Nah, Loh Bapak disinilah Ibu ayo kita sama-sama. bisa gagal loh ya. Bisa gagal. Wong kita saja kalau pergi ke Jakarta kadang-kadang nggak nyampe-nyampe. Kenapa? Mungkin sering mampir-mampir gitu Pak Sabto. Nggak sesuai dengan aturan gitu loh. Ya, yang sering itu gini. Mampir-mampir sini. Apa? Karena lihat hiburan. Itu. Lihat Iya. hiburan mampir. Lihat makanan mampir. Lihat sesuatu yang menyenangkan dikit mampir. Nggak nyampe-nyampe itu kira-kira. Ya, ada yang Kira-kira ikut begitu ya Pak Sabto program. ya. Iya, ada yang pernah ikut program tergiur minum kopi. Lambungnya buruk. Ya, Hmm. akhirnya mundur lagi. Itu mampir tuh, Pak. Ya. Padahal saya yakin Pak Sabto ya, Bapak Ibu yang hadir di acara webinar ini, insya Allah beliau-beliau ini memiliki keinginan yang kuat gitu loh, bahwa ikhtiar yang terbaik itu adalah suatu prioritas gitu loh Pak Sabto. Nah, ya mudah-mudahan ini Pak Sabto ya, Dan ini Bapak Ibu, kenapa saya mengatakan ini, Pak Budi? Kenapa ya ya saya ya, mengatakan hakul yakin ya? Jadi ada data itu baru saya terima kemarin tanggal 14 November. Itu pas Hari hmm, Diabetes Dunia ya. ya, Amerika itu masih belum bisa ngobati diabetes, Pak. tuh kan Amerika masih itu belum kan bisa. teknologinya canggih Pak Sabto, Amerika Iya, loh, tapi dia lupa sama ilmu ciptaan Tuhan, Pak. ya, Ya, kan benar. mereka hanya mengandalkan obat yang canggih, teknologi yang canggih, tapi lupa bahwa ada ciptaan Tuhan yang maha sempurna, itu tubuh manusia. Itu aja dioptimalkan, selesai. Dan perlu Bapak Ibu Hmm, ketahui, pengobatan diabetes di Amerika itu satu orang setahun itu 100 juta dan gagal. Masya Allah 1 juta gagal. Padahal itu Gagal. keluar duit semua Pak Sabto. Iya. Nah, kalau ikut di program ini setahun kemarin saya hitung-hitung itu nggak sampai 20 juta. Kalau memang ikut Nah, terus loh ya, tapi kan kita nggak nganjurkan ikut terus setahun enggak. Jadi maksud saya tadi dari garis zona merah ke zona kuning itu 4 bulan. Nah, hmm. diharapkan dari zona kuning ke hijau itu bulan berikutnya itu tidak harus ikut program, tapi lakukanlah ilmu yang sudah diterapkan pada waktu mengikuti program ini. Baik Pak Sabto. Kasih bocorannya Pak Sabto. Ya, Yang sebulan Pak Sabto. Paket sebulan untuk pengambilan paket program diabetes ini. Satu bulan oh, itu untuk berapa yang Pak Sabto? paket Ya. sebulan itu Ya. kurang lebih 1.700.000-an ya. Itu hanya produknya 1.700.000. saja ya. Benefit yang lain Pak Sabto? Oh, dapat keuntungan banyak. Jadi keluar biaya segitu nanti akan dapat nih apa, aplikasi robot Karnus. Padahal Hmm. mahal itu robot Karnus itu. Oh, Ya, iya iya. kalau di perusahaan Dapat Bapak farmasi Ibu. saya pernah ditawari aplikasi seperti itu, tapi harus bayar sekian dolar. Hmm. Kalau di Karnus enggak bayar, cukup beli produk aja senilai 1,7. Kemudian ada plusnya Ya. lagi. Selama mengikuti program didampingi. Bapak Ibu boleh tanya sesukanya kapanpun, nanti akan dijawab oleh tim pendamping. Loh, kok enak Pak Sabto? Kapanpun ya. Kan itu mestinya bayar Pak Sabto. Kita konsultasi sehari aja ke dokter 150.000 Pak Sabto. Ya, karena di sini kita inginnya kesembuhan, Pak. Kesembuhan, dan tentunya Iya, siap, siap. Bapak Ibu tidak semakin berat gitu ya. Kalau apa-apa sedikit-sedikit bayar, aduh kasihan nanti. Kita bukan Ya, lagi ya. arahnya, bukan lagi ingin sehat, tapi cari Ya, masalah itu, Pak. ya, ini nanti namanya benefit itu Pak Sabto ya. Ya. Jadi uang senilai 1
4.700.000 itu hanya untuk beli produknya saja, Agagul, Agati, beras Karnus, Fibrosek itu untuk 1 bulan Ya, Mas Sabto ya. 1 bulan, 30 Yang hari. lainnya tadi itu benefitnya konsultasi gratis, gitu ya. Ya, Seperti punya dokter pribadi Mas Sabto. ya, ya betul. Nah, robot Hanya memang tadi Pak itu nanti pada perjalanannya memang kita minta untuk melakukan check up. Nah, itu harus kesadaran di situ. Ya. ya. Pokoknya terima jadi seperti apa ya, pelayanan VVIP gitu Mas Sabto akhirnya. Iya, seperti kalau kalau diistilahkan mungkin kayak rawat inap tapi setiap saat dikunjungi. Oh, wah keren ya Bapak Ibu. Jadi Ya. progresnya bisa langsung diketahui gitu Mas Sabto ya. Ya, Eh, gitu ya, ini semakin sehat, apakah ada persoalan kemudian menurun, kalau menurun kemudian nanti diingetin sehingga saya tambah sehat lagi gitu Mas Sabto iya, kira-kira. betul. Iya. Wah, hebat nih Mas Sabto. Sepertinya ini program luar biasa yang bisa jadi satu-satunya di Indonesia atau mungkin bahkan dunia Mas Sabto ya. Saya kurang tahu kalau dunia ya. Tapi di Oh Indonesia gitu. baru kita ya. Tapi rasanya dunia juga belum karena setiap hari tugas saya akan memata-matai ini Pak, perkembangan kesehatan dunia ya. Saya lihat ya Oh. gitu-gitu aja. Nggak ada rekonstruksi lambung, nggak ada di situ. Iya. Baik, Bapak Ibu, mungkin langsung ada yang unek-unek dalam hati, nggak apa-apa Bu. Bapak Ibu, kita kan seperti keluarga nih, hanya sudah menyediakan waktu, bahkan sebagian uangnya untuk betul-betul menjadikan ini penting untuk kebaikan kesehatan Bapak Ibu di masa yang akan datang. Saya persilakan, monggo yang mau langsung tanya pada Pak Sabto. Mumpung ketemu ahlinya, Bapak Ibu. Baik Pak Budi, ini ada pertanyaan dari Bu Eli Rosita. Oke, siap. Apa saja buah yang tidak boleh dikonsumsi yang punya diabetes? Gitu. Ya, langsung saya jawab ya Pak ya. Yang tidak boleh dikonsumsi itu durian, kemudian mangga masak pohon, mangga manis, pepaya yang manis, kemudian kalau melon atau semangka yang manis juga nggak boleh. Tapi bukan berarti nggak boleh sama sekali. Boleh makan melon atau semangka tapi yang dekat kulitnya. Kalau yang manis itu jangan. Yang agak keras itu kan nggak terlalu manis, itu masih boleh. Kemudian buah leci, rambutan, duku itu nggak boleh. Jadi yang boleh tadi kalau misalnya pepaya atau melon atau semangka itu yang dekat putihnya itu loh. Yang manis kasihkan anak-anak aja yang belum diabetes. Sedangkan buah yang lain kayak apel itu bagus. Kemudian pisang, kecuali pisang raja ya. Pisang raja itu jangan itu bikin masalah kalau diabetes bisa naik tinggi gulanya. Yang lainnya apel boleh, kemudian apokat itu bagus juga. Ya itu Pak Hanif. Apakah masih nyimak ibunya? Ya ini jam 9 lebih ternyata ya. Baik. Kalau memang sudah jelas. Satu pertanyaan terakhir ya Pak Budi ya. Oh ya, boleh. Pak Satu. Sabto, izin satu lagi Pak Sabto ya. Boleh Pak Sabto? Nggak apa-apa, yang chat tadi dibacakan semua aja, diselesaikan Pak Budi. Jadi saya lihat ada Bu Ramawati juga tadi nanya, ada Pak siapa tadi? Ya. Pak Junaidi dari Kediri. Ya. Kalau mata sudah mulai kabur, kalau mata sudah mulai kabur di usia 60 tahun, apakah itu disebabkan oleh gula darah yang di atas batas minimal? Gitu Pak. Ya bisa Pak, karena kalau gula darah di atas batas minimal, misalnya dia kena prediabetes ya, meskipun belum diabetes, itu masih bisa mengarah ke retinopati dan katarak. Itu sangat erat berhubungan dengan masalah lambung Pak. Jadi sangat berhubungan ya. Kalau lambungnya buruk, itu risiko terjadinya katarak itu bisa. Kenapa? Karena kalau lambung buruk, lensa mata itu yang mensupport itu namanya siliare ya. Nah, siliare itu dia nggak dapatkan ATP dengan benar, nanti akhirnya apa? Yang dikasih ke lensa mata itu bukan lagi gula, tapi yang dikasih itu namanya sorbitol. Itu
itu akibat dari lambung. Jadi katarak itu dari lambung juga, aneh ya. Demikian juga kalau untuk retinopati ya. Jadi pada waktu gula tinggi itu kan aliran darahnya kan seret, aliran darahnya nggak lancar, kemudian banyak terjadi sumbatan. Padahal di saraf retina itu harus lancar aliran darahnya. Kalau aliran darahnya tersumbat di situ, retinanya sarafnya terganggu, ya bisa buta bahkan. Ya itu Pak Anif. Masih ada yang Baik, lain mungkin? terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Budi. Sudah Pak, sudah habis pertanyaan. Oh tadi ada Bu Sudah Ramawati, cukup, Mas, sempat saya baca tadi. Jadi apakah benar bahwa karbohidrat semakin tinggi, gulanya juga semakin tinggi? Itu kalau untuk orang yang diabetes benar. Tapi kalau orang yang belum diabetes, yang lambungnya masih bagus, itu tidak benar. Kenapa? Pada waktu kita makan karbohidrat tinggi, itu tubuh itu berusaha mentoleransi. Jadi sisa dari karbohidrat yang tinggi tadi nggak langsung jadi gulanya naik, enggak. Tapi karbohidrat yang berlebih tadi disimpan oleh tubuh dalam bentuk lemak adipos. Itu adalah cadangan energi. Nah, kalau misalnya hari ini karbohidrat tinggi dicadangkan dalam lemak adipos. Nah, harapannya besok jangan berlebihan lagi karbohidratnya. Tapi kalau setiap hari lemaknya atau karbohidratnya berlebihan, hari 1, hari 2, hari 3, sampai bertahun-tahun ya nanti jadinya masalah. Akhirnya lemak adipos tadi menyebabkan resistensi insulin, jadi diabetes. Nah, kalau sudah diabetes, sesuai makannya 1/4 piring, mungkin gulanya 100 miligram per desiliter, tapi begitu makan 1 piring, gulanya 300. Kalau orang sehat makan 1/4 piring ya tetap segitu, 1 piring pun juga gulanya tetap stabil. Ya itu Pak Budi, makasih. baik Bapak Ibu, nanti insya Allah setelah ini Bapak Ibu akan kita kasih informasi terkait rekamannya, karena ini kita rekam, dengan begitu Bapak Ibu nanti bisa mempelajari ulang ya, sehingga semakin paham. Itu mohon dicatat, itu nomornya Mas Hanif sama Mas Karnus, itu silakan disimpan. Kalau ada keperluan, ada tanya-tanya, kan kita sudah kasih informasi sih kepada Bapak Ibu semua yang hadir ini bahwa konsultasi ini gratis gitu. Jadi kalaupun nanti belum direspon, sabar untuk menunggu respon dari Mas Hanif terkait chattingnya. Insya Allah ada juga ini, mudah-mudahan nanti ada materi PDF-nya Pak Sabto ya, boleh ya di-share Oh Pak ya Sabto Pak, ya. nanti kita proses ya. Nah, ini banyak banyak gratisnya Bapak Ibu. Kemudian nanti juga Bapak Ibu akan mendapatkan e-book ya, apa itu spesial diet konsep Karnus. Nah, insya Allah itu nanti juga bisa dipelajari. Nah, seperti itu. Kami memahami Bapak Ibu ya, bahwa untuk menumbuhkan satu keyakinan, sehingga semakin paham dan kemudian memutuskan bahwa ikhtiar konsep Karnus ini adalah ikhtiar yang terbaik untuk kesemua Bapak Ibu, itu juga perlu waktu. Maka kami sadar pentingnya edukasi ini adalah kami ingin sharing kepada Bapak Ibu bahwa nantinya betul-betul Bapak paham, Ibu-ibu paham, bahwa insya Allah mudah-mudahan ya ikhtiar konsep Karnus ini betul-betul membawa hasil dari impian yang Bapak Ibu cari selama ini. Karena eman-eman Bapak Ibu sangat berbahaya ternyata. Awalnya obesitas, kemudian hiperkolesterol, kemudian akhirnya terjadi resistensi insulin, kemudian diabetes. Nah, kemudian banyak yang, maaf ya, mudah-mudahan ini Bapak Ibu terhindar dari bahaya yang lebih parah lagi. Mumpung jangan sampai bahaya itu semakin dekat dan akhirnya memunculkan persoalan yang lebih besar dan berbahaya lagi. Dicegah sebelum itu semua terlambat. Baik Pak Sabto, terima kasih Pak Sabto atas Sama-sama waktunya, Pak. kesempatan ilmunya. Mungkin Pak Sabto ingin menyampaikan closing statement Pak Sabto, pesan-pesan untuk kita. Baik Bapak Ibu, jadi konsep Karnus ini lahir bukan karena kita ingin mencari keuntungan semata Bapak Ibu. Konsep Karnus ini lahir murni karena kita semuanya pernah mengalami kegagalan dalam pengobatan. Dan tujuan konsep Karnus ini adalah murni Bapak Ibu yang sakit itu betul-betul dicarikan jalan keluar yang rasional ilmiah.
Itu untuk yang sakit. Kalau untuk yang sehat, konsep Karnus ini akan memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya bahwa kesehatan itu bisa dipertahankan dengan cara konsep Karnus. Kurang lebihnya seperti itu. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Tentunya saya ingin optimal ya. Mungkin malam ini agak capek atau gimana. Mohon maaf kalau dari penyampaian saya tadi ada yang kurang sempurna. Demikian Pak Budi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sabto, terima kasih Mas Hanif, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir di undangan kami ini. Tentunya kebenaran datanya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ada salah, ada khilaf, Al-Fakir mohon maaf dan dimaafkan. Mari sama-sama kita akhiri dengan ucap Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu di bulan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri ya